어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Langsung saja di sini saya akan membacakan qiraah yang berjudul Al-Lisan. Al-Lisanu qala Al-Hasanu ibnu Ali radhiyallahu anhu wa qad lamahun nasu li annahu kathirus sumti anni wajadtu lisani sayfan in takallamtu fi ghairi faidatin qatalani. Wa qala ba'dun nasi li Abdul Aziz ibni Marwan rahimahullahi anta min afsahin nasi lisanan awdahuhum bayanan fa idza su'idas minbara takallamta kalaman qalilan falimada qala li'anni akhsha min Rabbi azza wa jalla an amara an-nasa bi syai'in wa ana la af'aluhu aw anhahum an syai'in wa ana af'aluhu. Wa qad talaba ahadul hukami fi zamanil qadimi min khadimihi an yashtari lahu ahsanu ma fi syatin liyu'iddahu ta'aman liduyufihi alladhina da'ahum lil ghada'i ma'ahu wa kana al-khadimu dhakiyan mashhuran bil hikmati fashtara lahum lisana wa lima sa'alahu al-hakimu 'an sababin dhalika qala li'anna al-lisana miftahul hikmati wa miftahul ilmi faqala lahu uriduka idan antashtari li aswa'a ma fi syatin wa aqbahahu fashtaghalahu lisanan aidan fata'ajjaba al-hakimu wa dhanna anna al-khadima yaskharu minhu fasa'alahu 'an sababin dhalika faqala li'anna al-lisana aslul fasadi wa aslul syarri wa sababul hikdi wa sababul harbi bainal muluki fal lisanu in ta'malahul insanu fil khairi jana minhul khaira wa in ista'malahu fil syarri jana minhu syarri. Saya akan membacakan arti dari qiraah Al-Lisan, yaitu Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu berkata, dan orang-orang menyalahkannya karena dia sangat diam. Kenapa dia sangat diam? Kata beliau, saya mendapati lidah saya seperti pedang. Jika saya berbicara tanpa manfaat, ia akan membunuh saya. Kemudian ada yang berkata kepada Abdul Aziz bin Marwan, semoga Allah merahmatinya, Anda termasuk orang yang fasih berbicara dan paling jelas ucapannya. Ketika Anda naik ke mimbar, Anda berbicara sedikit. Jadi kenapa Anda berbicara sedikit ketika di atas mimbar? Kemudian beliau menjawab, karena aku takut Tuhanku yang Maha Esa, bahwa aku takut kepada Tuhanku yang Maha Esa, bahwa aku akan memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak melakukannya, atau melarang mereka melakukan sesuatu sementara aku melakukannya. Salah satu penguasa pada zaman dahulu meminta hambanya untuk membelikan domba yang terbaik agar ia dapat menyiapkannya sebagai makanan bagi tamu-tamu yang ia undang untuk makan siang bersamanya. Hamba itu cerdas, dia terkenal akan kebijaksanaannya. Jadi dia memberikan mereka sebuah lidah. Ketika penguasa atau hakim bertanya alasannya, kenapa Anda membeli lidah gitu kan? Ketika dia berkata, karena lidah adalah kunci kebijaksanaan dan kunci pengetahuan.
Maka ia bertanya kepadanya, "Kalau begitu, aku ingin kamu membelikan aku domba yang paling buruk dan jelek. Jadi belikan aku lidah juga." Kemudian hakim pun terkejut dan mengira si pelayan tersebut mengejeknya. Kemudian maka hakim pun bertanya lagi apa sebabnya si dia berkata seperti itu, si pelayan. Dan dia berkata karena lidah adalah asal keburukan, asal kejahatan, penyebab kebencian juga, kemudian dan bisa menyebabkan atau menimbulkan peperangan antar raja. Jika manusia menggunakan lidahnya untuk kebaikan, maka ia akan menuai kebaikan juga. Dan jika ia menggunakannya untuk kejahatan, maka ia akan menuai keburukan juga atas apa yang dia tuai tersebut. Kemudian saya akan menguraikan beberapa kata dari qiraah, dari bacaan yang saya baca sebelumnya. Yang pertama ada kata al-insan. Al-insan artinya manusia. Sinonim dari kata al-insan yaitu syakhsun. Mufradnya insan atau syakhsun. Jamaknya ada an-nas dan ashkhos. Kemudian yang kedua ada sumtu, artinya diam. Sinonimnya sukut, antonimnya muzaijun. Muzaijun yaitu artinya berisik. Kemudian yang ketiga ada lisan, jamaknya alsinah. Kemudian ada juga dari kata asal suaida, sinonimnya tasluku, antonimnya hubut atau nuzul yang artinya turun. Kemudian selanjutnya ada mimbar, mufradnya mimbar, jamaknya ada manabir. Kemudian ada takallam yang artinya berbicara, sinonimnya tahaddus. Kemudian ada kathirun yang artinya banyak, antonimnya qalilun. Selanjutnya ada kata akhsha. Akhsha artinya takut, sinonimnya ada akhaf. Hakim yang artinya hakim, jamaknya hukam. Kemudian kata selanjutnya ada yashtari yang artinya membeli. Antonim dari membeli yaitu yabi'u yang artinya menjual. Kemudian ada syatun artinya kambing, sinonimnya ghanamun, mufradnya syatun, ghanamun, jamaknya siyahun atau agnamun. Kemudian ada kata qadimun, lama, antonimnya jadidun, baru. Kemudian ada syarun, jelek, sinonimnya qabihun, su'un. Kemudian antonimnya latifun. Ada khairun, artinya baik, antonimnya ada hasanun, jayyidun. Kemudian lawannya atau antonimnya adalah qabihun. Kemudian selanjutnya ada kata sababun yang artinya sebab, jamaknya asbab. Ada kata malakun yang artinya raja, jamaknya mulukun. Kemudian ada kata aslun artinya asal, jamaknya usul. Kemudian ada kata miftahun artinya kunci, jamaknya mafatih. Selanjutnya ada hikmatun artinya hikmah, jamaknya hikamun. Kemudian ada uridu, artinya saya ingin. Terus aswa'u artinya lebih buruk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.